Saya kembali ke sharing tentang di mana perubahan tekstur susunan akar, yaitu yang saya sebut akar pertumbuhan menuju akar generatif, akar pembungaan. Tentu saja tanaman itu melalui tahapan-tahapan di mana kalau pembenihan berasal dari cangkok, pembenihan berasal dari stek ataupun dari biji. Tentu saja kita implementasian dari alam di tanah luas, di lahan luas, di bumi yang luas. Kita memberikan inovasi di lahan sempit agar implementasi yang ada di alam luas mengenai hujan, angin kencang, dan lain-lain itu tentu mampu kita praktekkan di sini. Jadi ada tahapan kawan di mana pembenihan itu sendiri dari stek, cangkok ataupun sambung ataupun biji. Seperti tumbuhan jambu air tentu ada tahapan sampai fase-fase pembungaan. Nah, ini kita menggunakan teknik oksidan. Juga ada kita goyang-goyangkan akar sebelumnya. Tentu cara menggoyangkan akar kita implementasikan seperti angin bertiup kencang di lahan luas. Sehingga secara alami di mana tumbuhan pohon berakar tunggang seperti jambu air lain-lain itu ada tahapan fase ketika perakarannya terganggu, kemudian berubah menjadi fase-fase generatif, akar generatif. Dan itu tentu saja metode alami yang siapapun tidak mampu menciptakan. Kita hanya sebuah implementasi di lahan pot, lahan sempit. Oleh sebab itu kawan, tahapan-tahapan di mana kita menggoyangkan atau kita menggerak-gerakkan pohon atau pokok pohon jambu air agar cepat berbunga, tentu fase-fase tingkatan pertama ada fase vegetatif. Di mana di pot kecil seperti ini kawan, pot ukuran berapa ini, mampu berbunga dengan teknik alami, implementasi di lahan luas kita ganggu perakaran. Juga teknik sebelumnya vegetatif care teknik kita mampu pindahkan dengan mudah. Juga faktor teknik oksidan, juga faktor pruning, faktor shutdown 90 sampai 180 degree. Lantas langkah pertama yang kita lakukan tentu tingkat kesuburan tanaman dari vegetatif kawan, yaitu awal pertumbuhan. Seperti kita lihat kawan, kondisi tanaman seperti ini jelas ini perlu rawatan khusus sebelum ke fase-fase generatif. Sebab kalau kita tidak rekayasa, kalau kita dengan teknik yang benar, tentu ini tidak akan berhasil. Kalaupun kita paksa dengan pembuahannya akan gagal. Melihat tekstur daun seperti ini yang perlu kita lakukan, jangan merawat macam-macam dulu. Picu kesuburan dengan teknik rawatan vegetatif. Jadi kita pindah, kita pupuk kompos, kita menggunakan teknik rawatan vegetatif. Sesuai unggahan video saya yang telah lalu bertahun-tahun yang lalu, kita ulang kembali. Seperti ini kawan, kita lihat daunnya masih kurus sekali. Jangan menggoyang-goyangkan, lantas kita teknik oksidan, shutdown 90, 80, 90 ke 180. Jangan itu dulu, tapi yang kita perhatikan adalah tingkat kesuburan. Rawatan vegetatif, rawatan pertumbuhan tanaman sejak dari awal pertumbuhan dari dini. Ini yang saya maksud agar sahabat nggak lupa akan teknik yang saya berikan untuk inovasi di pot di lahan sempit. Melihat kondisi seperti ini, kita lihat daunnya tentu tingkat kesuburannya sangat kurang. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan ini sebab vegetatif, masa pertumbuhan. Kompos daun kering, daun lunak itu boleh kita taruh di sini. Ini yang saya maksud sebelum tanaman dalam fase vegetatif atau fase menuju fase generatif yang kita kehendaki sebelum berbunga. Tentu hal yang kita lakukan adalah teknik rawatan vegetatif. Jadi jangan sembarangan. Nggak tahu asal-usul rawatan tanaman terus nanti akarnya digoyang-goyang, itu tentu akan membawa kemusnahan. Kita harus tahu metode kita, rawatan kita sendiri. Yang perlu dilakukan pertama adalah teknik rawatan vegetatif, yaitu teknik merawat tanaman, pertumbuhan tanaman sejak dari awal pertumbuhan. Beda saya katakan dengan fase vegetatif, fase rawatan pertumbuhan, saya memberikan teknik rawatan vegetatif. Nah, sebelum kita memberikan sampling teknik yang lain, jadi tahapan ketika ini vegetatif care teknik tidak berhasil,
ketika teknik oksidan tidak berhasil, ketika teknik memanfaatkan suhu cuaca panas dari sinar UV tidak berhasil, kita lengkapi juga istilahnya dengan teknik-teknik seperti lahan tanah luas, kita menggoyang-goyangkan akar. Jadi tahapan teknik kita ada beberapa tahapan sehingga tanaman di pot berhasil tumbuh berbunga seperti jambu air ini. Tentu saja kita picu dengan kesuburan. Nah, ini ada kompos daun seperti ini. Jangan keburu mempraktekkan teknik dulu, tetapi ingat rawatan vegetatif. Jadi kalau benih berasal dari cangkok, benih berasal dari stek ada, kita tahu berapa usia standar berbunga. Yang dari stek, dari benih yang berbunga bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi ingat, teknik rawatan vegetatif itu seperti ini. Bisa memupuk, bisa memindahkan dari polybag kecil ke polybag besar, dari pot kecil ke pot besar. Kadang-kadang sudah mampu menuju fase generatif sampai kita mempunyai teknik rawatan vegetatif care teknik. Itu yang saya maksud. Jadi semua ada tahapan. Satu sisi berhasil harus ditunjang teknik yang ini, satu sisi gagal ditunjang teknik yang ini. Yang saya maksud semua berurutan. Jangan serta-merta terus seperti ini semua pohon digoyang-goyang, nanti malah rusak. Oleh sebab itu siapa yang tahu adalah kita sendiri, kita yang punya rawatan tanaman sendiri. Tahu-tahu didatangkan benih dari mana terus suruh membuktikan tuh nggak bisa kawan. Tentu pengetahuan ini sejak awal harus kita ketahui. Seperti layaknya seorang perawat, dari perawat kesehatan tanaman juga kesehatan satwa juga kesehatan manusia. Tentu ada track record untuk merawat sehingga tahu persis kondisi tanaman kita, kesehatan tanaman kita. Ini yang saya maksud. Nah, seperti ini dulu kawan. Dan ini setelah terjadi fragmentasi yaitu oksidasi biologi yang terjadi pembusukan laylen, nggak apa-apa sebab ini dalam fase awal pertumbuhan. Jangan gunakan seperti ini dalam fase-fase pembungaan, akan rontok. Kemudian seperti ini bisa kita gunakan teknik tabur, yaitu dengan media warna tanah yang berbeda. Ini yang saya maksud kawan. Jadi kita picu tingkat kesuburannya dulu sebelum ke tahapan-tahapan menuju pembungaan dengan teknik kita, teknik saya, rekayasa saya. Sekali lagi untuk teknik merawat, tingkat kesuburan, teknik merawat agar tanaman sehat. Dalam segi rawatan, kesuburan, pertumbuhan, kesehatan tanaman tentu ada track record yang kita punyai untuk tanaman kita sendiri. Tidak bisa kawan serta-merta terus tanaman dari mana kita nggak tahu, suruh buktikan nggak bisa. Bahkan seorang ahli-ahli medis pun akan seperti itu. Dari semua itu ada track record sehingga semuanya terdeteksi secara detail, baik itu tanaman, satwa ataupun manusia. Pentingnya rawatan vegetatif bisa kita pupuk, dapat pula kita pindah dari media satu yang kecil ke media yang lain. Jadi saya selalu ingat, saya selalu mengingatkan kembali tentang pentingnya rawatan vegetatif sebelum kita paksa tanaman kita ke teknik-teknik menuju rawatan, menuju ke fase generatif. Pertumbuhan seperti ini harus cukup sel matahari. Kita pindah ke luar yuk agar cukup sel matahari. Kita angkat keluar yuk. Nah, seperti ini agar kita picu dulu. Ini sekaligus pemanfaatan dari sinar UV yang bermanfaat untuk tanaman. Semoga ini juga berhasil. Beberapa tahapan yang kita lalui, satu tahapan tidak berhasil, tentu kita menambah dengan teknik tahapan yang lain.
Nah ini sahabatku, jangan lupa oksigen, jangan lupa cukup air walaupun di pot kecil, agar trik untuk mencapai pembuahan tanaman kita tidak terlalu sehat. Percuma nanti dalam fase pembuahan, habis itu perakarannya ke generasi mati musnah, itu percuma kawan. Teknik alami sangat dipentingkan untuk tumbuhan. Layaknya implementasi di lahan tanah luas. Semoga bermanfaat.